selamat datang kembali di kuliah online Geologi Migas. Materi kali ini yaitu latihan soal mengenai fault seal analysis. Ya, langsung saja kita ke soal nomor 1 tentang SGR atau Shale Gauge Ratio. Diketahui suatu reservoir minyak memiliki ketebalan total 25 feet dengan litologi atau jenis batuannya batu pasir berselingan dengan batu serpih atau shale. Di lapangan tersebut terdapat sumur MU1 memiliki data log gamma ray sebagai berikut. Ya. Tak jauh dari sumur tersebut terdapat suatu patahan XX dengan separasi vertikal atau trough-nya sepanjang 57 feet. Ini adalah peta dan ini adalah penampangnya. Sisi sebelah kiri daerah yang belum dibor, sedangkan sebelah kanan sudah dibor dengan terbukti menghasilkan minyak. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah daerah yang sebelah kiri ini layak untuk dibor. Jika patahannya leaking, berarti minyak akan bermigrasi dari kanan ke kiri. Apabila sealing, maka minyak akan terhenti pada patahan tersebut, sehingga daerah sebelah kiri tidak prospektif. Ditanyakan, A. Buatlah grafik log gamma ray versus kedalaman dalam feet dan tunjukkan nilai GR min dan GR max dalam grafik. B. Hitunglah volume shale atau PSH dari data log gamma ray tersebut. C. Hitunglah SGR atau Shale Gauge Ratio reservoir sumur MU1 pada patahan XX. D. Dari nilai SGR di atas, tentukan apakah patahan XX tersebut bersifat sealing atau leaking. Jawabannya dari poin A, membuat grafik gamma ray versus kedalaman. Kita set nilai gamma ray pada sumbu X dan kedalaman pada sumbu Y dengan mereverse nilai dari kecil terbesar pada sumbu Y-nya, yaitu dari atas ke bawah. Ya, langsung saja kita plot. Ya, dari grafik itu dan dari tabel nilai gamma ray min-nya adalah 10, sedangkan gamma ray max-nya adalah 150. Selanjutnya, poin B, kita menghitung volume shale. Rumusnya yaitu gamma ray log dikurangi gamma ray min dibagi gamma ray max dikurangi gamma ray min. Ya, dengan input gamma ray min-nya adalah 10 dan gamma ray max-nya adalah 150. Nah, nilai gamma ray log diambil dari tabel kolom log gamma ray. Ya, seperti ini. Tampilan tabel log gamma ray-nya dalam warna biru, sedangkan hasil visualnya saya tampilkan dalam warna hijau. Nah, nilai visual dari setiap nilai log gamma ray, kemudian kita ambil rata-ratanya, sehingga didapatkan nilai PSH rata-rata yaitu 0,41 atau 41%. Selanjutnya poin C. Kita menghitung SGR. Kita masukkan rumusnya sesuai dengan rumus di video sebelumnya. Ya,
PSH-nya yaitu 0,41, kemudian delta Z-nya atau ketebalan reservoirnya yaitu 25 feet, dan throw-nya atau separasi vertical fault-nya 57 feet. Kemudian karena semuanya desimal, kita kalikan 100%, maka hasilnya SGR sama dengan 18%. Dari nilai tersebut, kita akan tentukan apakah patahan XX bersifat sealing atau leaking. Sebelum menjawab, kita lihat dulu referensi yang sudah dibahas sebelumnya. Karena litologi reservoir kita adalah batu pasir berselingan dengan sepi, maka kita ambil kolom yang sebelah kiri. Di situ dilihat bahwa apabila nilai SGR-nya kurang dari 20%, maka patahan bersifat leaking, dan apabila nilai SGR lebih dari 20%, maka bersifat sealing. Selanjutnya kita kembali ke soal. Karena SGR-nya bernilai kurang dari 20%, maka patahan XX bersifat leaking. Ya, ini adalah tampilan dari peta dan penampang yang diilustrasikan bahwa minyak akhirnya bisa bermigrasi dari posisi kanan menuju ke kiri karena patahannya bersifat leaking. Ya, selanjutnya kita menuju soal ke nomor 2, yaitu mengenai gradien tekanan dan kontak fluida. Diketahui terdapat dua sumur, yaitu RG1 dan RG2, yang terpisahkan oleh patahan yang bernama MC. Dari kedua sumur tersebut, hanya didapat tabel data tekanan versus kedalaman suatu reservoir sebagai berikut. Ini adalah tabel kedalaman dan tekanan di sumur RG1, sedangkan ini adalah tabel kedalaman dan tekanan di sumur RG2. Ini adalah peta yang menunjukkan posisi RG1 dan posisi RG2. Begitu juga di gambar penampang di bawahnya. Dan jadi pertanyaan, apakah patahan ini bersifat sealing atau leaking? Nah, untuk menjawab sealing atau leakingnya, yang pertama, A, buatlah grafik tekanan versus kedalaman kedua sumur tersebut dalam satu grafik. B, tentukan jenis kandungan fluida dalam sumur RG1 dan RG2 berdasarkan data gradien tekanan, dan jika terdapat perbedaan jenis fluida, tentukan kontak fluidanya. C, tentukan apakah patahan MC tersebut bersifat sealing atau leaking. Ya, kita menuju jawaban nomor 2. Kita mulai dari poin A, membuat grafik tekanan versus kedalaman. Kita tampilkan dulu tabel kedalaman versus tekanan di sumur RG1 dan RG2. Ya, selanjutnya kita plotkan dalam satu grafik dengan sumbu X adalah tekanan dan sumbu Y adalah kedalaman. Sumbu Y kedalaman kita setting yang atas adalah paling dangkal atau rendah, untuk yang semakin ke bawah yaitu nilai yang semakin dalam atau semakin tinggi nilai kedalamannya. Baik, langsung saja kita plotkan dengan simbol bulat untuk RG1 dan bintang untuk sumur RG2. Kita plot satu persatu.
terlihat keduanya memiliki tekanan yang berbeda. Selanjutnya memiliki tren yang sama. Ya. Selanjutnya poin B, tentukan jenis kandungan fluida dalam sumur Rg1 dan Rg2 berdasarkan data gradien tekanan di atas tadi, dan jika terdapat perbedaan jenis fluida, tentukan kontak fluidanya. Yang pertama, kita menentukan bagaimana cara mendapat gradien tekanan. Jadi, apabila ada dua titik tekanan dan kedalaman yang lebih dangkal, kita kasih nomor 1, dan tekanan dan kedalaman yang lebih dalam kita kasih nomor 2. Dan inilah garis gradien atau kemiringannya. Rumus untuk menghitung gradien tekanan tiap poin ke poin yaitu tekanan 2 dikurangi tekanan 1 dibagi kedalaman 2 dikurangi kedalaman 1. Dan ini adalah hasil gradien tekanan pada sumur Rg1. Pada nilai gradien tekanan teratas 0,175 didapat dari nilai pada baris pertama dan baris kedua. Kemudian kita hitung terus sampai dengan baris terakhir, didapatkan ternyata nilainya 0,433. Ini untuk sumur Rg1. Selanjutnya dengan cara yang sama kita terapkan di sumur Rg2 dan didapatkanlah nilai gradien tekanan. Ya, selanjutnya kita sejenak melihat referensi mengenai rentang densitas fluida dan variasi gradien. Di sini terdapat klasifikasi. Yang pertama, fluidnya akan memiliki jenis gas. Ini gasnya gas kering atau dry gas dengan rentang density normalnya berkisar antara 0,007 sampai 0,3, maka akan memiliki rentang nilai gradien tekanannya dalam satuan PSI per feet yaitu 0,003 sampai dengan 1,13. Kemudian untuk fluida jenis gas liquid atau wet gas, maka rentang density normalnya akan bernilai 0,2 sampai 0,4. Untuk rentang gradiennya 0,09 sampai 0,174. Selanjutnya fluida untuk jenis minyak akan memiliki rentang densitas normalnya 0,4 sampai 1,12 dengan rentang gradien tekanannya yaitu 0,174 sampai dengan 0,486. Kemudian untuk fluida jenis air yang memiliki rentang density normalnya 1 sampai dengan 1,15 akan memiliki rentang gradiennya sebesar 0,433 sampai dengan 0,5. Sumber ini diambil dari AAPG Wiki yang dikeluarkan pada tahun 2015. Ya, dari tabel referensi sebelumnya kita terapkan di hasil hitungan gradien tekanan di sumur Rg1 dan Rg2. Hasilnya nilai gradien tekanan yang warna hijau karena nilainya adalah 0,175 ini
termasuk jenis fluidanya adalah minyak. Sedangkan pada warna biru ini merupakan rentang nilai gradien tekanan untuk air. Nah, sehingga kita tentukan kontak fluidanya, yaitu pada batas antara 0,175 sampai dengan batas 0,435. Sedangkan untuk sumur Rg2, semua nilai gradien tekanannya menunjukkan bahwa fluidanya adalah air. Ya, ini grafik gradien tekanan air yang ditunjukkan dengan garis dengan warna biru. Sedangkan yang warna hijau menunjukkan gradien tekanan minyak. Memang biasanya untuk gradien tekanan minyak akan bersifat lebih tegak daripada air, dan nanti apabila untuk gas lebih tegak lagi. Ya, kontak fluidanya dapat kita tentukan dari pertemuan dua garis gradien tekanan minyak dan air, sehingga kita dapatkan nilainya yaitu OEC atau oil water contact pada kedalaman 2720 feet. Selanjutnya, poin C, kita akan menentukan apakah patahan MC bersifat sealing atau leaking. Karena terdapat perbedaan tren gradien tekanan pada reservoir yang sama di sumur Rg1 dan Rg2, maka patahan MC bersifat sealing. Dari awal sudah kita ketahui apabila ada spasi atau jarak antara dua tren gradien tekanan dari dua sumur tersebut, maka dipastikan patahannya bersifat sealing atau tidak terkoneksi. Ini adalah gambar animasi peta dan penampangnya. Ini menunjukkan oil water contactnya pada kedalaman 2720 feet di penampang, dan ini pada petanya. Sedangkan untuk sumur Rg2, karena dari data gradien tekanannya menunjukkan air, maka tidak ada kontak seperti halnya di sumur Rg1. Ya, demikian latihan soal kali ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.